two, one. Assalamualaikum Ibu Fatim. Waalaikumsalam Pak Budi. Gimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah baik. Ibu sendiri bagaimana kabarnya? Agak kurang baik nih Pak. Loh, ada apa Bu Fatim? Kalau saya perhatikan akhir-akhir ini Ibu terlihat murung, tidak seceria biasanya. Iya Pak. Bapak ada waktu untuk saya sekarang? Kebetulan hari ini saya tidak ada kegiatan pada jam istirahat Ibu. Memangnya ada apa Bu ya? Begini Bapak, kalau Bapak ada waktu, Kelompok saya 4 belum mau masuk. tapi ini membutuhkan waktu agak lama. Apa Bapak ada waktu untuk mendengarkan cerita saya? Siap Ibu. Tidak apa-apa Bu, monggo. Bagaimana kalau kita ngobrolnya di kantin saja, supaya nanti lebih nyaman curhatnya. Wah, itu yang bagus itu Pak Budi. Biar nanti saya ngobrolnya santai, lebih enak untuk menceritakan masalah yang dialami oleh saya ini Pak Budi. Baik, mari Ibu. Jadi sebenarnya ada apa Bu? Masalah apa yang sekarang Ibu hadapi? Begini Pak Budi, saya tuh bingung mau mulai dari mana saya itu untuk bercerita sama Bapak. Coba Ibu ceritakan apa yang Ibu rasakan sekarang ini. Saya merasa pesimis Pak menghadapi anak didik saya yang hiperaktif. Kebetulan namanya Bella. Karena dia sering tidak mau belajar, suka mengganggu temannya, selalu membuat ulah di dalam kelas. Bahkan dia juga sering berkeliling-keliling kelas Pak Budi. Oh, nama muridnya Ibu Bella. Bella Bu ya, Bella. Iya Pak. Lalu bagaimana Bu? Coba ini kayaknya menarik nih. Coba Ibu ceritakan lebih lanjut. Begini Pak Budi, saya itu merasa khawatir jika Bella itu nanti ketinggalan pelajarannya lebih lama dan teman yang lain juga merasa terganggu pada saat belajar karena Bella tersebut sering membuat ulah dan tidak mau diam. Artinya dia menginginkan kebebasan di dalam kelas. Saya sampai bingung gitu loh Pak Budi. Oh, jadi menurut Ibu pembicaraan kita hari ini bertujuan untuk apa Bu ya? Begini Pak Budi, sebenarnya saya ingin curhat sama Pak Budi untuk mendapatkan solusi yang terbaik dari permasalahan yang dihadapi oleh saya mengenai murid saya Bella itu loh Pak. Oh iya Bu, mudah-mudahan pertemuan ini dapat menemukan solusi terbaik dari permasalahan Ibu Fatim yang dihadapi. Terus terang Pak, saya kepikiran sama satu siswa ini yang namanya Bella itu loh Pak. Kalau seperti itu, rencana apa yang akan dilakukan oleh Ibu agar siswa tersebut mau mengikuti pelajaran dan tidak mengganggu teman yang lainnya? Jadi begini Pak, siswa saya ini kan senang jika belajarnya itu sambil bermain, yang banyak melibatkan kegiatan di luar kelas, dan dia ingin kebebasan dalam mengerjakan tugas yang diberikan oleh saya. Artinya Bella itu tidak mau kalau dalam proses pembelajarannya terlalu banyak membaca, menulis, karena itu menurut Bella itu sangat membosankan gitu loh Pak Budi. Lalu bagaimana pendapatnya Ibu Fatim? Dan apa selanjutnya yang akan dilakukan oleh Ibu terhadap masalah muridnya Ibu itu tersebut? Begini Pak Budi, yang akan saya lakukan pertama kali saya akan menciptakan kelas yang kondusif dulu.
pada saat itu kemudian saya akan melakukan ice breaking setiap akan memulai suatu pelajaran, karena pada saat itu saya melihat Bella senang sekali dalam proses pembelajarannya, bahkan dia langsung tetapi pada saat saya tidak melakukan ice breaking, dia sudah mulai kelihatan malas untuk belajar, aras-arasan, sehingga saya akan banyak memberikan ice breaking di sela-sela pembelajarannya supaya anak ini bisa mengikuti pembelajaran dengan fokus dan senang. Selain itu, rencana saya yang akan saya lakukan, saya akan menghias seindah mungkin ruangan kelas saya. Kemudian saya akan menggunakan media strategi yang bervariasi, artinya media yang berbasis digital, misalnya penyetelan video pembelajaran gitu loh Pak Budi. Selain itu saya juga akan membaca literasi tentang anak hiperaktif. Terus bagaimana sih caranya anak hiperaktif itu bisa belajar dengan cara bermain, sehingga saya rasa dengan rencana yang saya lakukan nanti itu bisa menciptakan kelas yang aman dan nyaman dan juga menyenangkan untuk Bella terutama gitu loh Pak, dan untuk teman-teman yang lainnya, sehingga dengan begitu Bella akan fokus dan tidak akan mengganggu temannya lagi. Dan yang lebih penting lagi, saya akan mengikutkan Bella pada kegiatan-kegiatan keterampilan yang lebih mengaktifkan dirinya, misalnya seperti menempel, menggunting dan lain sebagainya. Mungkin itu salah satu cara yang saya lakukan Pak Budi. Oh, sangat luar biasa Bu Fatim. Di sini ada yang menarik Bu Fatim. Apa bisa Bu Fatim pembelajaran supaya lebih efektif jika misalnya banyak diselingi ice breaking seperti itu Bu Fatim? Kalau menurut saya Pak, bisa Pak, karena yang dibutuhkan anak berkebutuhan khusus dalam proses pembelajarannya selain menggunakan metode media yang bervariasi, mereka juga membutuhkan ice breaking gitu loh Pak Budi, sehingga teman-temannya juga bisa lebih senang dalam proses pembelajarannya dan tidak merasa jenuh gitu loh. Karena ice breaking menurut saya untuk anak berkebutuhan khusus di SMP itu sangat berarti bagi mereka, seperti itu Pak Budi. Bagus Bu Fatim, ide yang sangat luar biasa Bu Fatim, keren itu Bu Fatim. Selanjutnya bagaimana dengan tindak lanjut yang akan Ibu lakukan setelah melakukan hal tersebut Bu Fatim? Ini Pak, saya akan segera melaksanakan pembelajaran yang saya rencanakan tadi itu, sehingga anak didik saya tidak terlalu jauh ketinggalan pelajarannya karena kejenuhannya tadi itu loh Pak. Oh gitu Bu ya. Kemudian siapa yang bisa Ibu libatkan untuk membantu mewujudkan tujuan Ibu itu? Rencana saya akan melibatkan teman-teman sekelasnya Bella dan mengadakan kerjasama atau kolaborasi dengan guru-guru yang lain agar bisa membantu minimalisir permasalahan tersebut, terutama dukungan dari kepala sekolah, sehingga dengan adanya kerjasama dan kolaborasi dari teman sejawat, insya Allah masalah yang saya hadapi itu akan teratasi. Seperti itu Pak Budi. Oh luar biasa dan bagus sekali Bu Fatim. Memang harus seperti itu. Sepertinya Ibu sudah menemukan solusi supaya Bella tidak ketinggalan pelajaran dan tidak mengganggu lagi teman-temannya pada saat pembelajaran. Iya Pak Budi, terima kasih banyak ya Pak Budi sudah mau mendengarkan curhat saya, sehingga saya sekarang merasa lega dan kekhawatiran saya sudah berkurang, dan saya sekarang sudah mengetahui apa yang harus saya lakukan supaya bisa menyelesaikan masalah tersebut. Itu loh Pak. Ibu memang hebat, luar biasa. Ibu pasti bisa. Semangat ya Bu Fatim. Alhamdulillah Pak, terima kasih banyak Pak Budi untuk meluangkan waktunya untuk mendengarkan curhat saya. Mari kita kembali ke kantor, sepertinya sudah jam masuk Pak Budi. Terima kasih banyak Pak Budi ya. Terima kasih juga Bu Fatim karena sudah percaya dan mau berbagi cerita tentang permasalahan anak didiknya Bu Fatim. Mari kita lanjutkan untuk masuk kelas Bu Fatim. Mari.
Assalamualaikum Bapak. Bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Ibu Fatim. Alhamdulillah baik Ibu Fatim. Begini Bapak, kemarin kayaknya Pak Budi telepon saya ya, dan ingin ketemu. Kira-kira apa yang ingin dibicarakan dan ada masalah apa ya Pak? Begini Bu, saya punya sedikit masalah. Saya punya satu murid yang datangnya sering terlambat. Bahkan hampir setiap hari selalu datang terlambat. Nama muridnya saya itu Azam Bu Fatim. Oh, begitu ya. Berarti satu murid yang sering datang terlambat. Kalau boleh, coba Bapak Budi ceritakan lebih jelas tentang muridnya Bapak yang sering terlambat tersebut. Begini Ibu, setelah saya bertanya kepada Azam murid saya, Azam bilang kakaknya saya kalau bangun selalu kesiangan. Jadi saya kalau berangkat selalu menunggu kakak, karena kakak kalau bangun siang terus. Begitulah ceritanya Azam Bu Fatim. Oh, jadi murid Bapak itu namanya Azam ya Pak ya? Terus kalau berangkat ke sekolah bersama kakaknya begitu ya Pak? Iya Ibu, betul sekali. Kebetulan kakaknya kelas 6 seperti itu. Jadi yang menyebabkan terlambat ke sekolah Azam itu karena kakaknya sering bangun kesiangan. Seperti itu Pak Budi ya? Ya, benar Ibu Fatim. Begitu setelah saya tanyakan kepada Azam, karena kakaknya agak susah bangunnya sehingga menyebabkan Azam terlambat. Sedangkan Azam ke sekolah bareng dengan kakaknya. Jadi Azam harus menunggu kakaknya terlebih dahulu Bu Fatim. Terus kira-kira menurut Pak Budi apa rencana supaya Azam tidak terlambat lagi ke sekolah? Kira-kira apa yang akan dilakukan oleh Bapak Budi? Gini ya Bu Fatim, pertamanya saya agak bingung juga ini Bu Fatim. Tapi setelah saya berbicara dengan Azam mengemukakan seperti ini Bu Fatim. Alasannya mengapa selalu sering datang terlambat ke sekolah. Terus kira-kira Azam bisa nggak tidak datang terlambat ke sekolah? Kira-kira apa yang dilakukan Azam supaya tidak terlambat lagi dan kakaknya bisa bangun lebih awal lagi? Terus Azam juga bilang akan mencoba membantu kakaknya untuk dibangunkan, dan Azam juga bilang sebaiknya kakak tidurnya lebih awal. Seperti itulah Ibu Fatim. Oke Bapak, jadi yang dilakukan Azam adalah akan berusaha untuk membangunkan kakaknya biar bangunnya tidak kesiangan, dan akan mengingatkan kakaknya biar tidurnya lebih awal lagi sehingga bangunnya lebih awal lagi. Begitu Pak Budi ya? Ya, betul sekali Ibu Fatim. Yang akan dilakukan Azam kepada kakaknya seperti itu. Terus Azam akan mencoba membangunkan kakaknya. Kira-kira apa sih rencana selanjutnya yang akan dilakukan oleh Bapak supaya rencana tersebut dapat terwujud Pak Budi? Mungkin salah satu cara yang akan segera saya lakukan adalah insya Allah besok pagi saya akan mengingatkan Azam lagi terkait rencana dari solusi Azam supaya untuk mengingatkan kakaknya lebih awal lagi tidur. Kemudian Azam bisa membangunkan kakaknya supaya bangun lebih awal lagi. Mungkin seperti itulah Ibu Fatim. Bagus itu Pak. Bapak akan merencanakan besok pagi kan? Ya betul Bu Fatim. Saya akan mencoba mengkomunikasikan sama Azam supaya membangunkan kakaknya lebih awal sehingga tidak datang terlambat lagi. Kalau menurut saya bagus itu Pak. Kira-kira siapa Pak yang bisa membantu Azam untuk mengingatkan kakaknya supaya bisa bangun pagi dan tidur lebih awal? Siapa Pak Budi? Saya sempat berpikir begini Bu Fatim. Kalau kakaknya dibangunkan oleh Azam, maka otomatis kakaknya tidak akan mau. Karena apa? Karena Azam adalah anak kecil.
Di samping itu, status Azam hanya sebagai seorang adik. Maka yang akan saya lakukan adalah akan menelpon atau mendatangi rumah Azam, dan saya akan mengkomunikasikan kepada orang tuanya, terutama pada mamanya, bahwa yang menyebabkan Azam adalah karena setiap hari selalu menunggu kakaknya. Nanti biar mamanya ikut membangunkan kakaknya dan mengingatkan kakaknya supaya tidurnya lebih awal. Mungkin seperti itu, Bu Fatin. Jadi Bapak akan meminta bantuan mamanya untuk membantu Azam supaya bisa mengkondisikan kakaknya untuk tidur lebih awal. Bagus itu, Pak. Jadi ini kita bisa bertemu lagi setelah Bapak bertemu dan berbicara sama mama dan kakaknya Azam juga, Pak, ya. Kita bisa bertemu dan siap ngobrol lagi dengan Ibu mengenai perkembangan Azam. Apakah tidak terlambat lagi datang ke sekolah atau masih terlambat lagi datang ke sekolah? Siap, Bapak. Saya juga ingin tahu perkembangan dan ceritanya mengenai Azam, Pak. Baik, Ibu Fatim. Terima kasih Ibu Fatim karena Ibu sudah mendengarkan dan mencari solusi tentang murid saya dan sudah meluangkan waktunya. Sampai jumpa lagi. Iya, Pak. Sama-sama. Assalamualaikum Bu Fatim. Waalaikumsalam.